Pemirsa, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Anwar Abbas menyatakan bahwa konflik dan ketegangan di Timur Tengah, khususnya di Gaza, tidak akan berakhir selama Amerika Serikat masih menjadi kekuatan dominan di bidang ekonomi dan politik global. Pernyataan itu diutarakan Anwar Abbas menanggapi rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk melakukan upaya relokasi warga Palestina dari Gaza. Ya, saya sejak awal memang tidak percaya terhadap Donald Trump ini. Ketika dia menggagas akan memindahkan 2 juta penduduk Gaza ke berbagai negara termasuk ke Indonesia gitu ya. Sementara kita tahu jumlah penduduk Gaza itu hanya 2,2 juta atau 2,3 juta ya. Kalau 2 juta dia pindahkan berarti tinggal 200.000 lagi di sana kan. Dan bahkan dalam konsepsi Donald Trump mungkin barangkali semuanya akan dia pindahkan gitu. Timbul pertanyaan pada diri saya, kalau seandainya semua dipindahkan, lalu siapa yang tinggal di sana gitu kan? Memang kata dia dan juga kata Menteri Luar Negerinya ini dipindahkannya bersifat sementara. Artinya selama rekonstruksi Gaza ini berlangsung, rakyat Gaza dipindahkan gitu ya. Tapi nanti setelah selesai tidak ada kejelasan tuh apakah akan dikembalikan atau tidak gitu kan ya. Tapi dari statement-statement yang disampaikan oleh oleh Donald Trump terlihat jelas ya, bahwa Donald Trump tidak berniat sedikit pun untuk mengembalikan mereka ke daerah aslinya, ke daerah asalnya gitu kan. Jadi dengan demikian timbul pertanyaan, kalau seandainya Donald Trump tidak akan mengembalikan mereka yang sudah direlokasi ke negara lain, lalu siapa yang akan mengisi? Ya tentu sekutu-sekutunya Rusia, Amerika ya, terutama dari Israel kan, dan juga warga-warga Yahudi yang tinggal di berbagai negara diajak untuk kembali ke Israel dan kembali ke Gaza gitu. Apalagi si Donald Trump sudah membuat perencanaan bahwa Gaza itu akan dia buat menjadi sebuah kota yang sangat modern gitu. Nah, tentu saja ya kalau seandainya dia bangun menjadi sebuah kota yang modern itu akan menarik banyak orang untuk datang ke sana gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah kalau seandainya dia bangun di atas tanah yang tidak merupakan hak dia, ya pasti rakyat Gaza tidak akan bisa menerima. Oleh karena itu saya lihat sesudah kita dari rakyat Palestina sudah menyatakan jika seandainya Donald Trump tetap ngotot untuk mencaplok Gaza, maka rakyat Palestina sudah mendeklarasikan diri untuk siap berperang. Dan kalau itu terjadi ya, maka tidak mustahil ya, berdasarkan pengalaman yang dialami oleh Amerika di berbagai negara, terutama di Vietnam dan Afghanistan, kita melihat dan berkesimpulan bahwasanya ternyata Amerika tidak mampu melawan perlawanan dari rakyat Afghanistan, sehingga Amerika angkat kaki dari Vietnam gitu ya. Begitu juga dari Afghanistan, ternyata Amerika tidak mampu menghadapi perlawanan dari rakyat Afghanistan, sehingga Amerika juga angkat kaki. Dan begitu juga nanti Amerika tidak mampu menghadapi perlawanan dari Hamas dan dari rakyat Palestina, sehingga mereka juga angkat kaki ya. Jadi kalau begitu kesimpulan saya, kalau sebelumnya sudah ada 2 kuburan Amerika, yaitu di Vietnam dan di Afghanistan, maka bisa kuburan ketiga bagi Amerika adalah di Palestina menurut saya. Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan tentu saja pertama sekali melihat dari perspektif ajaran agama ya. Itu yang namanya mencaplok hak orang, mengambil harta orang, mengambil tanah orang, tidak dengan cara yang benar, ya tidak bisa kita terima ya. Dan cara-cara yang diambil oleh Israel, langkah-langkah yang diambil oleh Israel dalam mencaplok tanah-tanah rakyat Palestina itu sudah jelas merupakan hal-hal yang tidak bisa dibenarkan dalam ajaran agama. Termasuk yang dilakukan oleh Amerika Serikat juga tidak bisa dibenarkan oleh agama. Oleh karena itu kita sebagai umat Islam tentu saja tidak bisa menerima sikap dari pemerintah Israel dan sikap daripada pemerintah Amerika yang akan mengambil alih Gaza dan akan mengusir rakyat Gaza ya. Bahkan Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB menyatakan ini yang dilakukan oleh Donald Trump ini adalah sebuah perbuatan yang tidak berperi kemanusiaan karena dia melakukan ethnic cleansing ya, pembersihan terhadap satu etnis ya. Jadi etnis Gaza atau etnis Palestina yang ada di Gaza akan dia usir ya, akan dia gusur ya, meskipun dia berusaha untuk merelokasi ke beberapa negara tertentu gitu ya. Tapi itu jelas merupakan suatu hal yang tidak baik, dan bagi kita sebagai bangsa ya apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini jelas bertentangan dengan konstitusi kita, di mana dalam Muqaddimah Undang-Undang 45 di alinea pertama dinyatakan
bahwasanya mereka itu adalah segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Donald Trump ini adalah sesuatu yang bersifat penjajahan, ya, dan kita harus tolak rencana dan tindakan dia itu. Kenapa? Karena apa yang akan dilakukan itu jelas tidak akan sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan.